Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita menikmati anugerahnya secara untuk hari yang indah ini. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dalam Yakobus pasal yang ketiga. Dan di sini mengingatkan kita untuk mempergunakan lidah kita, ya, mempergunakan mulut kita dengan baik, kata-kata kita. Dan ada dua hal yang nanti kita lihat. Pertama itu lidah sangat banyak manfaatnya, tetapi juga yang kedua ini bisa membahayakan, ya, bisa membuat kehancuran. Ada bahaya daripada lidah atau dari kata-kata. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 3. Ayat yang pertama saya membaca untuk kita, kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan juga yang ada di rumah, ya, buka Alkitabnya. Dosa karena lidah, ayat yang pertama, Yakobus pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dibakar oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh pengemudi yang amat kecil, menurut kehendak Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan modal kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan yang satu keluar berkat dan tutup. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama bersama-sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan ini memperingati kita untuk menggunakan lidah kita dengan baik dan benar, ya, memanfaatkan lidah untuk sesuatu yang baik dan benar. Tapi faktanya, ya, karena kita belum sempurna dan bersalah dan banyak hal, seringkali lidah kita ini tidak mengatakan sesuatu yang benar. Nah, dikatakan bagaimana mungkin, ya, tapi ini yang ternyata terjadi. Lidah kita yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Allah, tapi lidah kita ini juga, ya, yang mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Ya, lidah kita juga mengutuk, dikatakan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah kita ini yang mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang menghina orang lain, menghujat orang lain. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Ya, ini sebenarnya nggak boleh. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, nah, mestinya
lidah kita itu mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan firman. Ya, karena kita anak-anak Tuhan. Tetapi memang kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dan sudah terkontaminasi dengan dosa. Jadi sifat dosa itu, kedagingan itu masih ada. Jadi kita harus berjuang mengendalikan lidah kita. Ya, sesungguhnya tidak boleh terjadi ya hari ini kita memuji Tuhan, besok kita mengutuki orang, besok lagi memuji Tuhan, kemudian mengutuk orang lagi, menghina orang, kata-kata kita kacau. Sesungguhnya ini nggak boleh terjadi. Sebab dikatakan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini 1 Peringatan ayat 10. Tidak boleh terjadi. Ya, bagaimana mungkin ini kita gunakan mulut kita untuk memberkati, tapi mulut kita untuk mengutuk juga nggak boleh. Tetapi bagaimana kalau ternyata faktanya itu terjadi? Nah, ada kegagalan kita dalam mengendalikan lidah kita. Nah, lidah kita ini harus kita kendalikan. Nah, saudara, ada dua hal yang kita lihat tentang lidah. Satu, manfaatnya yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan lidah kita dengan benar, kata-kata kita dengan benar, mulut kita dengan benar, maka ini akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, jadi bermanfaat sekali. Ini yang kata-kata yang dapat membangun, ya, membangkitkan gairah, semangat, kata-kata yang bisa menyembuhkan, ya, menghibur yang berduka. Kata-kata kalau digunakan dengan baik sangat luar biasa kuasanya, ya, dahsyat. Nah, digambarkan seperti kekang pada kuda, ayat 3. Ini kita melihat bagaimana manfaat daripada lidah. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kita lihat kuda, ya, tadinya dia kuda liar, kemudian dilatih, kemudian dikasih kekang di mulutnya. Nah, setelah dia dikenakan kekang, tinggal manusia mengendalikan, mau ke kiri, ke kanan, jalan, ya, terus bisa. Jadi dimanfaatkan untuk hal yang benar, yang baik kuda itu hanya dengan mengekang mulutnya. Ya, jadi semua dikendalikan di situ. Jadi lidah pun demikian, mengendalikan semuanya. Nah, contoh yang kedua atau analogi yang kedua, kapal yang besar, ya, di laut. Nah, bagaimana peran kemudi, ya? Bagaimana walaupun kecil, ya, kemudi itu kecil, di bawah itu hanya kecil, ya, kayak lempengan saja begitu. Tapi ini mengendalikan semuanya, ya, menghindari maut, menghindari malapetaka, menghindari kecelakaan, menghadapi gelombang yang besar. Ya, jurumudi harus pegang kemudi. Nah, kemudi itu kecil, ya, tidak sebesar kapal tentunya, ya. Kapalnya besar, kemudinya kecil, atau setirnya gitu, ya. Jadi diputar kiri kanan, ya, seperti itu. Jadi kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Nggak ada kemudi yang terlalu besar sehingga orang 10 yang mutarnya, enggak. Ya, kemudi itu kecil, ya. Nah, amat kecil menurut kehendak, tetapi dia bisa mengendalikan semua menurut kehendak jurumudi. Jadi mau kemana arah perjalanan kita, ya, jurumudi, kemudi yang mengendalikan. Nah, bagaimana menghindari ombak besar yang di depan, bagaimana menghindari badai yang di depan, apakah mau diterobos atau tidak, ya kan, jurumudi. Bagaimana kita supaya sampai kepada tujuan, jurumudi. Jadi manfaat lidah sama seperti kemudi tadi. Walaupun kecil, tetapi sangat bermanfaat, sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, dikatakan demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegalkan perkara-perkara yang besar. Ini kecil, tapi manfaatnya, hal-hal yang besar, yang spektakuler bisa terjadi. Perkataan kita bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Maka pergunakanlah mulut kita, lidah kita dengan baik. Amin. Pergunakan. Kalau kita pergunakan lidah ini mengendalikan
semuanya dengan baik, itu semua akan tentram, damai. Ya, hati-hati dengan mulut. Maka dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi itu kalau kata-kata kita yang tidak baik bisa menghancurkan kita. Tapi kita harus berjuang menggunakan mulut kita dengan cara yang baik dan benar. Ya, mulut kita ini harus memberkati, jangan mengutuk. Mulut kita ini harus memberikan rasa damai, tenang kepada orang yang mendengarkan apa yang kita katakan. Ya, jadi hati-hati dengan lidah kita. Dan yang pertama, manfaatnya dahsyat. Jadi kita manfaatkan juga lidah kita ya. Ya, hal-hal yang bagus, yang berguna, itu yang harus kita katakan. Nah, yang kedua adalah kehancuran yang terjadi akibat lidah. Jadi tadi manfaatnya, tapi yang kedua itu kehancuran atau kengerian bisa terjadi. Celaka bisa terjadi oleh karena lidah. Dikatakan ayat yang ke-5 bagian B itu, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, jadi bahaya lidah itu digambarkan seperti api. Ya, kalau kecil kan dimanfaatkan, tapi api yang besar yang mampu membakar hutan. Lidah pun adalah api. Ya, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, jadi ini dahsyat. Luar biasa lidah. Nah, mengapa terjadi peperangan? Ya, karena seseorang pemimpin mengeluarkan kata-kata yang membakar yang lain sehingga terjadilah kegaduhan. Ya, mengapa terjadi kehancuran dalam rumah tangga? Ada kata-kata yang mengacaukan. Mengapa terjadi kehancuran dalam termasuk organisasi rohani? Ada kata-kata, mulut yang tak terkendali. Ya, mulut yang tak terkendali akan menghancurkan. Ya, api yang membakar hutan. Wah, ini rupanya hanya karena satu kata yang ya tidak benar, hoax. Ya, hati-hati dengan hoax. Ini luar biasa ya. Ya, menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya, ada orang-orang yang terzolimi oleh karena ada informasi yang tidak benar. Ada orang-orang yang akhirnya mengalami penderitaan yang dahsyat luar biasa oleh karena ada kata-kata dari seseorang yang tidak benar. Jadi kalau kita tidak kendalikan lidah kita, wow, mengerikan sekali, berbahaya, kacau. Ya, terjadi kekacauan. Nah, karena dahsyatnya ya pengaruh lidah ini dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar ya mengendalikan lidah kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh jangan sampai melalui perkataan kita ya terjadi kehancuran, terjadi pertikaian ya. Ada seseorang yang tidak lagi percaya kepada orang lain karena ada berita, itu orang itu begini. Dia begini. Menceritakan kejelekan seseorang kepada orang lain. Akhirnya orang lain nggak mau lagi percaya kepada ya si A atau si B itu yang sudah diceritakan tentang dirinya. Nah, ya kalau betul dia jelek, ternyata sangat ironis bukan jika yang diberitakan itu tidak benar. Orang itu sebenarnya baik. Ya, tetapi di luar sana diberitakan, aduh orang itu jahat sekali. Orang itu munafik sekali. Orang itu pura-pura baik saja. Wah, akhirnya hancur ya. Seseorang hancur karena ada cerita yang tidak bertanggung jawab ya. Karena ada mulut yang tidak bertanggung jawab, ada lidah yang tak bertanggung jawab. Ya, nah, memang karena ada berita-berita yang atau kata-kata yang tidak baik membuat satu kehancuran. Nah, karena sulitnya mengendalikan lidah, maka ada lagunya kan. Memang lidah tak bertulang. Ya, kalau ada tulang nggak bisa ya, bagaimana dia bisa bergerak? Jadi lidah itu nggak bertulang, jadi dia lihai. Ya, mutar sana, mutar sini. Ya, fleksibel ya. Wah, kata-kata kadang-kadang baik di sini, kemudian buat mutar, gampang manuvernya. Ya, terlalu mudah manuver. Yang pertama, saya akan setia kepadamu sampai garis akhir. Hai sebentar.
Ya, aku mau setia kepada ini sampai garis akhir. Sebentar kepada ini, kepada itu. Oh, aku pegang janji. Kita harus setia, harus bersama-sama. Sebentar lagi mengatakan yang lain. Biarin aja dia begini. Gampang sekali. Ya, jadi lidah yang tak bertulang ini harus kita kendalikan. Memang lidah nggak boleh bertulang. Kalau lidah bertulang juga malah repot. Ada nggak seseorang lidahnya kaku, tegang begini, keras? Ya menderita toh. Jadi memang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, hanya pemanfaatannya sekarang. Ya, kita harus memanfaatkan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, secara khusus lidah. Ini adalah berkat Allah bagi kita, pemberian Allah bagi kita. Itu sebabnya lidah harus kita kendalikan. Amin. Ya, kendalikan lidahmu kira-kira. Ya, kalau sedikit agak keras, kendalikan mulutmu kira-kira gitu ya. Berani nggak ngomong sama orang lain, orang lu ngomong, kendalikan mulutmu gitu ya. Boleh ya, coba katakan kiri kanan. 1, 2, 3, kendalikan mulutmu. Kan jarang orang bilang kendalikan mulutmu, nggak mulutmu. Ya, ada orang berkata yang nggak benar, mulutmu, mulut mulutmu ya. Jadi kita pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan karena ada orang yang menggunakan lidahnya dengan baik. Ada orang yang sudah terpapar, tak berdaya, tak bersemangat, ya ingin mati rasanya. Tetapi ada seseorang yang menyampaikan kalimat-kalimat yang membangun, menghibur, menguatkan, dan akhirnya orang itu bangkit. Nah, ini yang harus kita pakai, gunakan. Ada orang-orang yang merasa sudah putus asa, tetapi ada orang yang menyampaikan, yang menggunakan lidahnya dengan baik, ya membangun orang lain, menghidupkan orang lain yang tadinya sudah mati semangat hidupnya, dipulihkan kembali karena ada perkataan ya yang membangun. Tapi ada juga ya seseorang melakukan tindakan yang menghancurkan, mematikan karena ada orang lain memberitakan suara yang tidak benar, ya berita yang tidak benar. Ada yang membakar, ada yang mengompori, ya istilahnya gitu ya. Dan akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menghancurkan. Kita harus waspada dengan lidah kita. Dengan kata lain, mari kita Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, berjuanglah untuk mengendalikan lidah. Ya, kata-kata itu loh. Ya, tolong, apalagi kita sebagai orang percaya, kata-kata kita, ya dari kata-kata kita terlihat ini orang percaya atau tidak, orang beriman atau tidak. Kata-kata orang beriman sesuai dengan firman Allah, membangun, mengendalikan, bukan menghancurkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Ya, kita serahkan seluruh beban pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian.